Ya, betul. Kali ini pemateri pertama di sesi kedua ialah Mbak Dr. Hidayani Fazriyah, MARS. Aku masih belum apa-apa. Apa Mas Mars? Magister akreditasi rumah sakit. Oh iya, Mas. Terima kasih ya. Makanya aku tahu sudah singkat-singkat, mohon maaf karena nggak hafal semuanya. Oke, judulnya bagus nih, pentingnya hidrasi dalam KF Lifestyle. Ini seputar hidrasi. Oke, Mbak Hidayani, menghemat waktu, lanjut ke presentasinya. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman Keto Warrior. Walaupun cuaca di luar agak mendung, tapi mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat, ceria, dan bersemangat terus untuk mengikhtiarkan hidup sehat ya. Tadi luar biasa, salah satu yang saya agak terpana itu melihat Mas Suat ya, yang makan telur puyuh. Iya. Iya, itu menarik sekali ya. Ternyata dari makanan-makanan yang sehat pun yang ada di sekitar kita bisa terus berusaha untuk sehat. Nah, seringkali memang kita lebih terfokus pada makanan gitu ya. Tapi mungkin secara disadari atau tidak disadari kita agak sedikit kurang perhatian terhadap hidrasi atau pentingnya kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Ya. Ini juga mungkin dialami oleh banyak orang atau mungkin menjadi habit ya. Memang saya tidak menampilkan dalam PowerPoint saya, tapi di beberapa penelitian memang juga meneliti bahwa habit atau kebiasaan minum itu masih di bawah standar ya, terutama waktu itu penelitiannya adalah di Indonesia ya. Jadi untuk kita karena berada di Indonesia mungkin kita pakai standar itu. Nah, sehingga akhirnya bisa terjadi berbagai dampak dari sejak yang masih ringan sampai yang berat yang dapat berakibat juga jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kita semua tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari ratusan triliun sel ya. Nah, gambar sel kayak gini udah sering ya bisa kita lihat pada saat kita TFH atau SFH yang lalu, dan Mas Tio sangat sering ya menampilkan gambar-gambar sel karena memang ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam sel itu luar biasa ya, sehingga kita bisa memperbaiki akar permasalahan itu adalah dari dalam sel. Nah, tentu di sini bisa kita lihat ada membran sel ya yang merupakan pembungkus utama dari sel tubuh kita. Ya, dan kita ketahui bahwa membran sel ini adalah dominan terbuat dari lemak ya. Namun juga kita perlu menyadari selain ada organel seperti mitokondria yang menjadi generator sel, lisosom ya yang akan membantu bersih-bersih sel bila ada kerusakan atau zat-zat yang nyasar lah gitu ya ke dalam sel yang akan mengganggu kinerja sel. Nah, tapi seringkali kita lupa bahwa adanya sitoplasma gitu ya. Nah, sitoplasma ini adalah bisa kita lihat dari gambar sel ini bahwa komposisi terbanyak atau terbesar dari sel kita adalah sitoplasma. Dan sitoplasma itu tidak lain adalah cairan, walaupun di dalam sitoplasma itu bisa jadi akan terlarut ada ion ya, ion-ion yang berada di dalam sel atau di intrasel seperti itu. Ya, ini tadi ya, bahwa tubuh kita tersusun strukturnya oleh ratusan triliun sel. Untuk jumlah tepatnya memang tidak ada yang tahu, tapi perkiraannya adalah sekitar 100 triliun sel. Dan tadi sitoplasma adalah unsur utama sel, dan kita tahu juga bahwa sitoplasma inilah yang kita sebut sebagai cairan intrasel ya. Sehingga secara keseluruhan sebenarnya tubuh kita itu tersusun dari cairan. Ya,
tentu semua makhluk hidup membutuhkan air karena tadi unsur dari makhluk hidup yang terkecil itu adalah sel, dan bila sel tadi atau tubuhnya tidak mendapatkan asupan cairan, dan kita tahu bahwa cairan itu esensial ya Mas, kemudian tidak ada cairan yang bisa disediakan oleh tubuh, jadi mau tidak mau cairan itu harus kita masukkan atau kita supply ke dalam tubuh kita. Ya, ini salah satu contoh sel yang ada di tubuh, ya. Walaupun jumlah triliunan, tapi jenis sel itu mungkin kira-kira puluhan lah ya. Nah, ini adalah sel neuron, ya, yang sebenarnya neuron itu sendiri bentuknya bermacam-macam. Ini baru salah satu saja dari sel neuron yang kita bisa lihat bahwa sel neuron ini juga memiliki sitoplasma, bahkan dia memiliki sitoplasma yang menjulur kemana-mana ya, bisa berkoneksi dengan sel neuron lainnya, bisa berkomunikasi dengan sel-sel neuron lainnya yang jumlahnya juga sangat banyak, dan akan membuat sinap atau pertemuan antar sel. Intinya tetap di dalam sel neuron ada sitoplasma. Ya, kalau ini adalah contoh dari sel otot ya. Kita ketahui juga bahwa salah satu struktur yang banyak terbanyak lah ya, termasuk terbanyak adalah otot, baik otot rangka maupun otot polos maupun otot jantung. Semua otot-otot tadi juga memiliki sitoplasma ya, sehingga memang sangat berpengaruh ketersediaan cairan di dalam tubuh terhadap kinerja motorik, baik motorik yang disadari yaitu otot rangka maupun motorik yang otonom, itu yang ada pada sistem saluran di dalam tubuh kita seperti saluran cerna, saluran kemih maupun pembuluh darah ya. Juga pompa dari sirkulasi darah itu sendiri adalah otot jantung yang juga harus terjaga agar sitoplasmanya tidak mengalami defisit gitu ya, atau kekurangan cairan dan ion ya yang terlarut di dalamnya. Nah, kalau ini adalah gambar dari sel lemak ya. Walaupun memang sel lemak itu lebih banyak mengandung unsur lemak di dalamnya karena dia menjadi tempat deposit lemak, dan ini semua rata-rata keto warrior di masa awal sebelum ketofastosis lifestyle-nya dijalankan tentu mempunyai sangat banyak ya sel-sel lemak seperti ini, termasuk saya sendiri. Tapi yang juga perlu kita ketahui di sini adalah bahwa di dalam sel lemak sekalipun juga ada sitoplasma yang tidak lain adalah cairan ya. Nah, kalau untuk perbedaan tubuh perempuan dengan laki-laki, mungkin kenapa tubuh perempuan lebih sedikit mengandung cairan, dalam arti prosentasenya di bawah prosentase cairan yang ada pada pria ya, karena memang komposisi tubuh wanita memang lebih banyak atau lebih dominan atau lebih banyak lah ya, kalau dominan pasti salah ya, lebih banyak unsur lemaknya dibandingkan otot ya. Tapi ini pasti disanggah sama para keto warrior yang sudah mengikuti kelas-kelas khusus untuk keto fitness misalnya, yang ingin membangun otot ya. Ya memang kita nggak boleh pasrah gitu ya, memang harus ada usaha. Ya, ini secara mudah-mudahan gambarnya terlihat jelas ya, agak kecil ya. Okay. Tapi di gambar ini bisa terlihat bahwa distribusi cairan pada tubuh manusia perempuan itu hanya 60% dari unsur tubuhnya yang terdiri dari cairan. Tapi kalau pada pria lebih banyak ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa karena memang adanya perbedaan komposisi lemak dan otot pada perempuan dan pada laki-laki. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kita mencermati bahwa di otak atau sistem syaraf itu 83% didominasi oleh cairan. Ya, artinya kalau ada sedikit saja kekurangan cairan, dampaknya tentu akan juga sangat dirasakan oleh sistem syaraf. Ya, makanya kenapa kalau sekarang ada orang yang kurang fokus, pasti
ditegur mungkin karena kurang minum ya, kita nggak perlu sebut merek ya, tapi karena kurang cairan ya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini tentu ya sistem urinaria yang juga dimainkan peran utamanya oleh ginjal, juga mengandung cairan sangat banyak, 83%. Ya, paru-paru ya, sistem pernafasan juga dipengaruhi dengan ketersediaan cairan pada unsur struktur penunjangnya. Mata, ya karena di dalam mata itu ada cairan bola mata, ada juga cairan yang ada di depan lensa, ya, yang juga kalau sampai kita kurang cairan, maka bisa berdampak pada kemampuan sensorik mata untuk meneruskan cahaya dan ya bukan tidak mungkin bisa mengganggu kerja dari fungsi penglihatan. Nah, jantung, ya kita tahu tadi otot jantung, dan juga di sini otot rangka, itu sangat dipengaruhi juga oleh ketersediaan cairan, sehingga defisit cairan jangka pendek juga dapat mempengaruhi kinerja motorik. Ya. Makanya saya ingat banget nih, saya pernah ikut kelas keto fitness-nya Mas Ebi, dikit-dikit Mas Ebi setiap ada jeda, ayo minum gitu ya. Jadi minum itu harus sering, walaupun jumlahnya tidak langsung banyak ya. Dan minuman yang juga dibutuhkan tidak hanya air putih, tapi juga yang mengandung ion. Karena lagi ada aktivitas fisik juga ya, jadi memang berkeringat banyak dan seterusnya, sehingga harus seimbang atau balance antara kebutuhan cairan dan juga ketersediaan ionnya. Ya, tapi tentu yang perlu kita sadari juga adalah bahwa masalah yang dapat timbul pada masalah cairan di dalam tubuh ini bukan hanya sekedar kekurangan cairan, ya. Yang juga harus kita antisipasi adalah bila overhidrasi atau berlebih dalam intake cairan atau cairan tidak bisa dikeluarkan sehingga tidak balance antara intake maupun output-nya. Kedua-duanya akan berdampak tidak baik, ya, seperti itu. Ya, secara keseluruhan memang dibedakan di dalam tubuh itu ada cairan intrasel dan ada cairan ekstrasel. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa komposisi terbanyak adalah cairan intrasel. Yang tadi di awal saya sudah mencoba menjelaskan bahwa kena sel tubuh kita itu sangat banyak, ya, triliunan, dan tentunya setiap sel itu mengandung sitoplasma. Jadi memang komposisi terbanyak itu ada di dalam sel, ya, atau kita sebut cairan intrasel sebesar 66%, ya. Kalau kita anggap cairan intrasel itu adalah 2/3 dari ketersediaan atau keberadaan cairan di dalam tubuh, ternyata cairan ekstrasel itu hanya 1/3 atau 33%. Jadi mungkin selama ini mindset orang pada umumnya, saya rasa kalau keto warrior yang sering belajar pasti sudah terpapar ya dengan bahwa cairan ekstrasel itu apa saja. Nah, pada umumnya orang menganggap cairan itu hanya ada di pembuluh darah, gitu ya. Seolah-olah cairan itu yang perlu kita jaga ketersediaannya adalah air atau cairan, karena kebutuhan pembuluh darah kita untuk mensirkulasikan kebutuhan nutrisi setiap sel, yaitu kebutuhan nutrisi maupun kebutuhan oksigen tentunya ya, yang akan dipakai sebagai bahan untuk melakukan metabolisme sel. Tapi ternyata cairan ekstrasel itu hanya 1/3 dari kebutuhan atau keberadaan cairan. Dan bisa kita lihat lagi dari 1/3 tadi, ternyata cairan yang ada di intravaskuler atau di dalam sirkulasi darah itu hanya 25%, ya. Berarti kan sangat sedikit ya, sangat sedikit dibandingkan cairan yang ada di dalam sel maupun juga ada namanya cairan yang berada di ruang-ruang interstisial. Ruang interstisial itu adalah ruang antar sel, ya. Jadi kalau sel-sel kita itu membentuk susunan, maka antar satu sel dengan sel lain itu ada namanya ruang interstisial, dan itu juga berisi cairan, ya. Nah, ternyata interstisial ini memegang peranan besar juga gitu ya, karena 75% dari cairan ekstrasel itu berada di ruang interstisial. Nah,
Jadi terlihat di sini ya bahwa susunan dari tubuh kita ini sangat didominasi oleh cairan sedemikian rupa, tersusun ada di dalam intrasel, juga ada di ekstrasel. Ekstrasel juga sebenarnya banyak, bukan hanya sekedar intravaskuler. Kalau mau kita tambah, kita juga tahu ada beberapa rongga-rongga yang ada di tubuh yang juga terisi cairan, tapi itu semuanya masuk ke dalam kategori cairan ekstrasel. Ya, ini sedikit simulasi bahwa tadi ya sekitar 63 atau 60%, ya ini kadang-kadang beda referensi, beda angkanya, tapi kurang lebih lah ya. 60% itu masih atau 63 atau 66% itu masih bedanya beda tipis. Tadi ya bahwa ini adanya di dalam sel, lalu yang di ekstrasel itu bisa di bagian kompartemen antar sel tadi atau kita sebut interstitial, bisa juga ada di dalam plasma. Plasma tadi adalah di dalam vaskuler atau dalam pembuluh darah yang selama ini kita sebut darah, karena darah itu kan terdiri dari unsur plasma dan sel-sel yang ada di dalam darah ya, tapi cairan itu lebih banyak, atau sebenarnya di dalam sel darah juga ada plasma ya, ada cairan ya, intra sel darah ya, ada eritrosit, leukosit dengan pasukannya yang lengkap tadi ya. Nah, tapi kita juga memiliki pembuluh lain ya selain pembuluh darah, yaitu pembuluh limfatik ya, di mana isi dari pembuluh itu juga adalah cairan yang kita sebut cairan limfe atau limf. Nah, kemudian juga ada cairan-cairan lain yang juga berada di dalam susunan tubuh. Ya, intinya masih tetap ini adalah distribusi dari cairan intrasel maupun ekstrasel. Nah, dari tadi kita bicara tentang bagaimana tubuh tersusun oleh cairan, berada di mana saja cairan itu. Lalu yang yang perlu juga tetap kita pahami dan kita ingat-ingat kembali, karena baik apa sih fungsi dari cairan? Kalau melihat dari tadi bahwa cairan itu ada di dalam sel, dan begitu sitoplasma itu tidak terjaga kebutuhan untuk atau ketersediaan cairan di dalam sitoplasma, tentu akan mengganggu fungsi sel. Fungsi sel-sel itu berkumpul membentuk jaringan. Jaringan itu berkumpul membentuk organ, ya. Dan organ-organ yang ada akan bekerja dalam sebuah sistem yang saling kait-mengkait. Intinya fungsi utama dari cairan adalah untuk menjaga keberlangsungan keseluruhan fungsi tubuh. Itu fungsi utamanya, ya. Nah, di antara lain fungsi-fungsi tambahannya bahwa tadi kita tahu bahwa cairan tadi berfungsi untuk mengantarkan nutrisi maupun oksigen, ya. Ini mungkin kalau ditambahkan oksigen bisa, yang dibutuhkan oleh setiap sel tubuh untuk melakukan metabolisme, ya, membentuk energi dan lain-lain. Nah, berarti salah satu fungsi utama dari cairan adalah sebagai transport nutrien dan oksigen. Tentu kebutuhan sel, kalau sel sudah pakai untuk metabolisme, ada sisanya. Nah, selain mengantarkan nutrien dan oksigen, tentu fungsi dari sistem transport tadi juga adalah mengangkut sampah atau bahan-bahan sisa yang sudah tidak terpakai atau bahan-bahan sisa yang masih ada di dalam sel untuk dikeluarkan. Karena kalau bahan sisa tadi tertumpuk, tentu akan pada akhirnya dapat mengganggu fungsi sel tadi. Ya. Jadi memang harus ada zat yang masuk, maka harus juga ada zat yang dikeluarkan. Nah, karena dia membantu metabolisme seluruh sel, ya, maka kita tahu bahwa salah satu hasil dari metabolisme sel itu adalah terbentuknya energi dan adanya pelepasan panas, ya. Mohon maaf ini kalau tadi nggak saya lengkapi gambarnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi untuk bisa memahami. Pada saat pembentukan energi dan ada pelepasan panas, maka akan ada peningkatan suhu, ya. Jadi pada saat kita berada di tempat yang suhunya dingin, maka sangat dianjurkan untuk banyak bergerak agar otot-otot sel-sel otot kita
melakukan metabolisme lebih efektif sehingga terbentuk panas yang lebih banyak untuk membantu menjaga suhu tubuh. Tapi sebaliknya di saat-saat seperti saat ini musim hujan ya, atau bila kita berada di tempat yang suhunya sangat rendah, maka maaf itu tadi belum selesai ya. Kalau ada pelepasan panas yang banyak, maka kalau berlebihan panas juga tidak boleh. Biasanya tubuh akan melakukan perintah, maksudnya otak dalam hal ini perintah untuk mengeluarkan keringat, ya, sehingga suhu yang tadi agak meningkat akan diturunkan dengan adanya pengeluaran keringat, ya, yang juga notabene adalah cairan. Sebaliknya tadi kalau udaranya dingin, maka tubuh harus banyak bergerak agar bisa mempertahankan suhu tubuh berkisar 30, suhu tubuh fisiologis lah gitu ya, 36, 37 derajat Celcius itu adalah kisarannya. Oke, jadi seperti itu ya. Walaupun kalau mau diperbanyak lagi masih banyak ya fungsi cairan lainnya yang misalnya kayak di bola mata untuk mengisi agar struktur bola mata kita tetap sesuai dengan bentuk aslinya. Kalau di sendi sebagai cairan sinovial itu juga berfungsi untuk sebagai peredam agar tidak terjadi benturan, pergesekan, dan fungsi-fungsi tambahan lainnya. Seperti itu. Iya, tentu ada cairan yang masuk, harus ada cairan yang keluar. Karena cairan di dalam tubuh itu harus balance, ya. Bila terjadi cairan masuk lebih banyak, sedangkan kemampuan tubuh mengeluarkan cairan berkurang, maka bisa terjadi namanya imbalance atau bisa kita sebut juga overhidrasi. Ya, sebenarnya keluar masuk cairan ini tergantung juga oleh satu tentu asupan yang kita berikan, baik melalui makanan atau melalui minuman, ya. Ya dalam kondisi rata-rata lah ya, rata-rata setiap harinya kita memasukkan sekitar 2,2 liter cairan, baik melalui makanan maupun minuman. Tergantung komposisi makanan apa yang kita makan dan minuman seberapa banyak. Ya, walaupun sebenarnya yang lebih memegang peranan dominan adalah minuman mungkin ya, karena tentunya dengan sendirinya minuman itu adalah air. Kalau makanan kan ada makanan yang kalau kita konsumsi dalam bentuk berkuah, ya tentu itu unsur cairannya banyak. Atau ya kalau lebih banyak dalam komposisi yang tidak berubah, mungkin kita harus kompensasi dari minuman atau makanan dalam bentuk yang banyak mengandung cairan. Nah, walaupun juga ada kebutuhan cairan yang terbentuk dari metabolisme tubuh. Ya ini rumus metabolisme sel gitu ya, di mana ini kalau ini kan dia masih pakai glukos ya Mas. Kalau kita rubah jadi fatty acid, maka saya juga nanti mungkin dibantu sama Mas Tio, bagaimana penjelasannya, apakah terbentuk H2O gitu ya. Oke, kayaknya sih harusnya tetap terbentuk ya, tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau yang dikonsumsi adalah karbo atau glukos ya dalam hal ini. Ya, jadi terbentuk H2O. H2O ini adalah sisa dari metabolisme dan ini juga akan menyumbang hanya sedikit memang 0,3 liter per hari. Jadi memang tetap peranan yang sangat penting itu adalah dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi sehari-hari ya. Nah, nanti kita bahas apa saja sih yang mempengaruhinya. Nah, tapi juga kita harus memahami bahwa cairan itu water loss atau cairan yang keluar itu tidak hanya melalui urin. Walaupun porsi terbesar memang cairan itu keluar dalam bentuk urin sekitar 1,5 liter per hari ya. Dan ada juga sedikit dari feses ya, tergantung. Kalau Mas Tio kan selalu mengingatkan usahakan BAB lancar ya, karena memang semakin lama BAB itu tertunda, maka dia akan semakin kering atau semakin banyak terjadi reabsorpsi di kolon sehingga bisa menjadi keluhan konstipasi ya atau susah buang air besar. Tapi ada juga cara keluar cairan yang seringkali tidak kita sadari. Kalau dari kulit, tentu pada saat kita beraktivitas fisik yang terlalu banyak, kita berkeringat, maka cairan yang keluar melalui kulit juga cukup banyak ya.
Jadi memang tentu insensible water loss melalui kulit ini tergantung aktivitas, tergantung juga cuaca ya. Pada cuaca yang sangat panas kita akan banyak mengalami penguapan cairan dari kulit. Nah, dari pernafasan atau dari paru-paru juga terjadi pengeluaran cairan. Ya, waktu kecil saya mungkin juga sering kalau berada di tempat-tempat yang dingin, saya lagi di puncak, itu sering berusaha bernafas agak kencang gitu, terus melihat ada embun gitu ya keluar dari hidung kita. Atau misalnya kita bernafas di depan cermin, lalu kemudian cerminnya menjadi basah ya karena adanya, ternyata itu membuktikan bahwa cairan itu keluar juga dari pernafasan ya, seperti itu. Nah, pada saat antara water gain atau cairan yang masuk dengan cairan yang keluar itu seimbang, ya seimbang itu berarti kalau intake plus metabolic production dan output itu kemudian menjadi 0. Itu maka akan tetap terjaga keseimbangan cairan baik di dalam vaskuler, di dalam ekstrasel maupun intrasel ya, termasuk vaskuler, interstisial maupun intrasel. Nah, pertanyaan ini sering muncul gitu. Jadi berapa sih kebutuhan cairan tubuh kita? Memang secara gampang mungkin untuk kepentingan memotivasi, mengedukasi, seringkali dipakai paling enggak 2 liter sehari gitu ya, atau 8 sampai 10 gelas. Ya, kalau gelasnya ukuran 250 cc mungkin 8 gelas cukup. Apakah kebutuhan cairan kita memang hanya 2 liter? Apakah kebutuhan cairan kita menetap? Tentu tidak seperti itu. Ya, sekali lagi, kebutuhan cairan kita tidak tetap. Pada orang individu yang sama saja, kebutuhan cairan, misalnya hari ini dengan kemarin atau hari ini dengan besok, tentu terjadi perubahan. Apalagi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Satu, tadi kita ketahui, jenis kelamin itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan cairan. Tadi kalau laki-laki dengan komposisi otot lebih banyak, maka kebutuhan cairannya pasti lebih besar ya. Tadi kita lihat juga komposisi cairan laki-laki itu lebih banyak, kurang lebih 5% lebih banyak ya. 65% pada laki-laki dan 60% pada perempuan. Jadi tentu jenis kelamin juga mempengaruhi. Walaupun jenis kelamin ini juga ada hubungannya dengan fase fisiologis yang dihadapi oleh masing-masing individu tadi. Misalnya pada perempuan yang berada dalam masa kehamilan, tentu berbeda dengan kebutuhan cairannya di masa menyusui, tentu juga berbeda dengan kebutuhannya pada saat nanti sudah lansia ya. Kalau lansia ini perempuan lagi juga kurang lebih sama ya. Maksudnya kebutuhannya pasti akan berkurang. Juga misalnya pada perempuan ada proses fisiologis yaitu haid ya, di mana kita tahu darah haid itu juga adalah bagian dari unsur cairan tubuh yang harus maksudnya keluar melalui darah haid, sehingga pada saat itu juga tubuh harus atau para perempuan yang sedang mengalami HC dalam hal ini haid juga harus memastikan ketercukupan cairan tubuhnya. Nah, selain itu juga tergantung intensitas dan durasi aktivitas fisik. Nah, ini ada hubungannya dengan profesi mungkin, bisa juga dengan aktivitas hobi ya, atau tadi ya memang para keto warriors yang memang sudah istiqomah menegakkan pilar ke ya nggak penting keberapa ya, tapi aktivitas fisik gitu ya, atau ada urutannya tuh. Mohon nanti dibantu dijelaskan oleh Mas Tio. Tapi intinya pada orang yang memang melakukan aktivitas fisik, kebutuhan cairannya pasti akan lebih banyak dibandingkan orang yang melakukan aktivitas fisik yang biasa-biasa saja. Bahkan pada orang yang sedentary lifestyle tentu kebutuhan cairannya akan lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang lebih aktif ya secara fisik. Cuaca tadi ya sudah dijelaskan di awal sangat berpengaruh. Pada cuaca panas kita tentu butuh cairan lebih karena keringat kita lebih banyak. Begitu juga elektrolit atau ion dibutuhkan lebih karena banyak yang keluar atau terbuang melalui keringat. Juga ada yang memasukkan faktor pola makan. Nah ini nanti mohon bantuan dari Mas Tio untuk menjelaskan gitu ya. Walaupun secara apa yang kita jalankan sehari-hari
pada saat kita masih pola makan di mana karbo eater, itu biasanya kita nggak minum terlalu banyak pun oke-oke aja gitu ya. Tapi pada saat kita sudah tidak makan karbo, di mana kita lebih utama makan unsur protein dan lemak, apalagi di masa awal adaptasi, memang sangat penting untuk memastikan kebutuhan cairan kita tidak kurang. Karena tidak jarang para newbie, itu pun juga saya alami gitu ya, pada saat saya masih awal-awal sekali melaksanakan pola hidup ini, saya juga mengalami saat-saat di mana salah satunya adalah tanda-tanda karena dehidrasi dan juga hipoelektrolit ya, jadi sempoyongan, lemes, kayak nggak ada tenaga, dan baru bisa tercover pada saat meningkatkan intake cairan dan ion. Oke. Kebutuhan cairan juga harus disesuaikan dengan fungsi ginjal. Pada kondisi di mana fungsi ginjal kita masih normal, tubuh kita mempunyai toleransi yang sangat besar untuk menerima cairan walaupun jumlahnya sangat banyak. Jadi ginjal dalam hal ini sebagai sistem yang akan memastikan keluarnya cairan gitu ya, atau dipertahankannya cairan atau dikeluarkannya cairan, dan juga ion-ion yang ada di dalamnya. Kalau masih normal, maka dia bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kondisi-kondisi yang kita sebut terjadi penurunan osmolalitas atau hiponatremi, atau yang tadi disebut juga overhidrasi. Jadi kalau fungsi ginjal kita masih normal, maka aman. Jadi kalau fungsi ginjal kita ya seperti di sini ya, manusia yang sehat dengan ginjal yang normal bisa memproses 17 liter air, tapi nggak mesti dipaksakan harus begini ya. Ini cuma sebuah pernyataan seorang pakar yang mungkin dia sudah membuat penelitian, bisa menerima 17 liter air per hari, tapi harus kondisi dan syarat dan ketentuannya berlaku tadi adalah dia sehat, tidak ada penyakit komorbid, tidak ada gangguan hormon, ya, tidak ada gangguan fungsi jantung, dan ginjalnya juga masih normal, dan juga dikonsumsi secara perlahan. Nah, beberapa mungkin dekade lalu cukup sering ya kan kita semua ingin sehat, sehingga ada pendekatan-pendekatan yang sedikit ekstrim, misalnya pagi hari langsung mengkonsumsi 3 liter air sekaligus gitu kan. Kebayang dong kalau langsung tubuh kita langsung dibebani oleh 3 liter air non-stop gitu ya. Ya kira-kira berarti minumnya kalau tumbler, mungkin tumblernya ada 3 atau 4 tumbler seperti ini berturut-turut, pasti langsung akan membebani, tentunya yang pertama kali terbebani adalah sistem kardiovaskuler ya, jantung akan mengalami overload sehingga akan melakukan kompensasi sehingga akan meningkatkan tekanan darah dan seterusnya. Tentu segala sesuatu yang mengganggu kondisi fisiologis tidak baik ya. Ya, selain itu juga nanti akan terjadi hiponatremia, dan ini juga akan berdampak pada kinerja sel-sel tubuh, karena kita tahu natrium juga sangat berperan dalam ya terjadinya potensial listrik lah ya di dalam sebuah jaringan, walaupun natrium ini lebih banyak berada di luar sel ya. Nah, jadi jangan minum terlalu banyak, kemudian jangan minum juga terlalu cepat, minumlah secara perlahan. Saya ingat sekali ini pesan orang tua dan juga mungkin guru-guru waktu saya kecil, misalnya terutama dalam Islam, bahwa Rasulullah juga mengingatkan bahwa perut kita itu tidak boleh dipenuhi gitu ya, sepertiga perut atau sepertiga lambung itu untuk udara, sepertiganya untuk makanan, dan sepertiganya untuk cairan. Jadi kalau dipenuhi langsung dengan cairan itu juga tidak baik ya, karena tentu akan membebani tubuh. Selain itu juga ada dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa minum itu tidak boleh dalam satu kali nafas ya. Jadi minum itu ya tadi perlahan-lahan ya, minum terus napas bentar gitu ya, terus itu minum lagi ya, seterusnya. Jadi ajaran-ajaran yang
tentu disampaikan oleh orang tua kita, guru kita itu, walaupun pada saat waktu itu kita menerimanya karena nurut saja, ternyata di kemudian hari terbukti memang yang bagus itu adalah memang minum jangan terlalu banyak dan dalam waktu yang terlalu cepat, ya. Minumlah secara perlahan. Ya, ini kita tahu, ini gambar ginjal ya. Ini nefron. Nefron itu satu unit yang akan mengolah cairan yang ada di dalam darah, ya, akan disaring di dalam glomerulus. Lalu hasil saringannya akan diteruskan. Ini ada tubulus-tubulus lah gitu ya. Ada tubulus proksimal, tubulus distal, dan ini tempat mengumpul. Dan akhirnya nanti ginjal kita bisa membentuk urin. Dan urin itu siap disalurkan melalui ureter, dan seterusnya. Selama tidak ada halangan, maka urinasi atau keluar atau ekskresi akan berjalan dengan lancar. Oh ya, ukuran tubuh juga mempengaruhi kebutuhan cairan ya. Jadi ya secara gampang kebutuhan dasar cairan itu adalah pada orang dewasa ya, 30 mili dikali berat badan. Kalau berat badan kita 60 berarti kurang lebih 1.800 mili atau hampir 2 liter. Belum lagi kalau disesuaikan kalau kita hari itu banyak aktivitas fisik, berkeringat atau udara panas ya, dan seterusnya. Jadi perlu ada apalagi kalau misalnya masa-masa awal nubi yang banyak mengalami buang air kecilnya menjadi lebih sering sehingga cairan banyak keluar, maka perlu ada asupan atau kompensasi untuk menambahkan jumlah minuman atau cairan yang masuk. Ya, ini indikator yang gampang. Kita mungkin semuanya juga sudah cukup sering melihat gambar indikator ini. Bisa jadi ada di WC-WC umum, atau ya sudah sering melihat dalam buku-buku atau media elektronik ya yang menjelaskan indikator kapan sih kita, walaupun ini kuningnya kurang tua ya yang di bawah ya, kapan sih kita dianggap sudah mendapatkan kecukupan cairan. Nah, yang paling gampang itu adalah dengan mengecek warna urin ya. Jadi mohon maaf, pada saat kita mau air kecil, maka sebelum kita membersihkan dan menyiram kembali WC, perhatikan warna dari urin kita ya. Kalau hidrasi, sebenarnya ini ada satu lagi nih tingkatan di atas yang warnanya putih ya. Jadi kalau hidrasi kita baik, maka warnanya kuning bening gitu ya, kuning muda sekali ya. Tapi ada juga kondisi yang kalau warnanya benar-benar nggak ada unsur kuningnya, berarti itu overhidrasi ya. Jadi ada satu lagi nih sebenarnya untuk menunjukkan bahwa adanya overhidrasi. Tapi yang bagus adalah hidrasi pada saat urin kita warnanya kuning muda. Nah, pada saat ada dehidrasi ringan, ya, maka warna urin kita akan menjadi lebih tua, ya. Dan pada kondisi warna urin kita sangat pekat, ini sudah tanda dehidrasi yang sudah lebih lanjut. Dan tentu perlu segera, jangan menunggu sampai terjadi dehidrasi, ya. Yang bagus adalah menghindari terjadinya dehidrasi. Atau ya jangan sampai dehidrasi berlanjut menjadi dehidrasi berat ya. Sebenarnya ada juga cara lain, walaupun mungkin tidak simpel, adalah mengukur jumlah urin. Nah, kalau orang-orang yang dalam perawatan, memang biasanya akan dilakukan pengukuran urin 24 jam. Ya, mungkin pada praktek sehari-hari mungkin kita akan sedikit mengeluh, aduh gimana sih cara mengukur urin, apakah kita harus menampung urin kita dulu, lalu kita catat, oke, urin pagi hari, pada saat kita pertama kali buang air kecil, berapa mili gitu ya, nanti buang air kecil kedua, berapa mili. Ya boleh-boleh aja sih, sekali-sekali suatu waktu kita melakukan usaha seperti itu untuk memastikan apakah pola yang kita terapkan sudah benar. Tapi memang tidak praktis. Memang yang lebih praktis adalah menilai dari warna urin yang keluar. Nah, tanda-tanda dehidrasi ya. Tanda-tanda dehidrasi kalau yang saya tampilkan ini masih tanda-tanda dehidrasi awal ya, di mana ada rasa haus ya. Ini memang ada mekanisme yang melibatkan
hormon dan melibatkan neurohormonal ya, yang akan membuat kita merasa haus dan akan semakin merasa haus atau meningkat rasa hausnya pada saat dehidrasi bertambah berat. Selain itu juga kita bisa melihat warna kulit yang ya sedikit jadi lebih merah gitu ya, walaupun ini agak jarang ya bisa terlihat, mungkin karena rata-rata kita kulitnya selalu matang. Nah, yang juga gampang terasa adalah rasa letih yang rasa letihnya itu tidak sebanding dengan aktivitas. Ya. Artinya kita nggak melakukan aktivitas yang berat, tapi kok letih ya, kok lesu, kok capek gitu ya, seperti itu. Lalu kalau kita ukur pada orang yang dehidrasi bisa juga mengalami peningkatan suhu. Jadi kalau suhu kita naik, taruhlah 37,2, belum tentu karena kita terinfeksi atau ada proses infeksi, tapi bisa jadi karena adanya dehidrasi ya. Nah, karena adanya dehidrasi di mana volume cairan itu berkurang, terutama volume cairan yang ada di vaskular berkurang, maka tubuh akan melakukan kompensasi agar ketersediaan oksigen dan ketersediaan nutrisi untuk sel-sel tubuh tetap tercukupi. Nah, kompensasinya adalah dengan meningkatkan frekuensi napas agar bisa menghirup oksigen lebih banyak dan juga meningkatkan detak jantung atau kerja dari jantung akan ditingkatkan agar tersirkulasi darah lebih cepat lagi ya agar bisa tetap terpenuhi kebutuhan sel. Tapi ini kan hanya bisa berlangsung sebentar gitu ya. Pada saat kompensasi tadi tidak diikuti dengan rehidrasi, maka bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sebaliknya, misalnya pernapasan menjadi terganggu dan seterusnya. Jantung juga menjadi melemah karena sudah mengalami dehidrasi berat ya. Nah, kurang bertenaga di sini juga ada hubungannya tadi ya. Kalau letih kan setelah aktivitas. Nah, kalau kurang bertenaga ini bangun tidur aja kok kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain ya gitu. Nah, itu coba pastikan bahwa apakah cairan tubuh kita dan elektrolit atau kebutuhan ion kita terpenuhi atau tidak. Ya, berkurangnya kemampuan olahraga ya. Secara ya sama ini ya, sama dengan tadi ya, cepat letih, kurang bertenaga, dan kemampuan berolahraganya menjadi berkurang. Ya, ini secara umum aja ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Tentu yang tidak kita inginkan bila berdampak pada kognitif atau kemampuan berpikir, efektif mood ya, moodnya jadi labil ya, maunya marah ya, dan juga penurunan kemampuan motorik ya. Jadi tadi yang tadinya udah mager bisa tambah mager ya, tambah malas bergerak, endurance-nya berkurang sehingga baru beraktivitas sebentar aja udah lelah. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah jangan sampai terjadi juga efek jangka panjang, di mana salah satunya adalah gangguan fungsi ginjal. Yang cukup sering terjadi adalah pada kondisi dehidrasi yang tidak dikoreksi, potensi terjadi batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Dan yang cukup sering dialami oleh orang pada umumnya pada saat dia dehidrasi yang tidak diperbaiki adalah konstipasi. Dan ini juga mungkin kita dari Keto Warriors juga cukup banyak mengalami ini. Nah, mungkin pada saat konstipasi terjadi, salah satu yang perlu kita koreksi adalah apakah cairan kita sudah cukup atau belum. Ya, ini mungkin agak jelimet ini kalau ini yang biasa disebut MC kuadrat gitu ya. Tapi intinya tubuh kita punya mekanisme pada saat kekurangan cairan, maka akan terjadi kurangnya volume darah, lalu meningkatnya kadar natrium di dalam darah atau osmolalitas, dan menyebabkan tekanan darah menurun, kemudian akan mengaktifkan hormon angiotensin. Angiotensin akan memberikan informasi ke hipotalamus bahwa ada dehidrasi, sehingga hipotalamus akan meningkatkan rasa haus, sehingga rasa haus tadi harus kita segera respon dengan minum dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kekurangan cairan tadi ya. Di sisi tadi ada rasa mulut kering, dan juga adanya penurunan osmoreseptor pada hipotalamus. Semua itu membuat kita terdorong untuk minum, ya seperti itu. Jadi sebenarnya dengarkan alarm tubuh kita. Kalau kita kekurangan cairan, sebenarnya tubuh juga sudah memberitahukan tanda-tandanya. Ya,
Kalau haus boleh silahkan minum dulu sebentar. Silahkan minum di rumahnya masing-masing ya. Oke, tapi jangan hanya terpaku dengan dehidrasi, ternyata ada juga kondisi yang disebut overhidrasi, yang sama bahayanya dengan dehidrasi, ya, di mana pada orang yang overhidrasi atau terlalu banyak cairan yang masuk dalam tubuh, maka kadar natrium di dalam darahnya akan menurun karena adanya pengenceran, ya. Nah, dan overhidrasi juga akan menyebabkan beban jantung memberat, juga menjadi beban pada ginjal, karena ginjal harus kerja bagaimana caranya menyeimbangkan antara cairan yang ada di dalam tubuh dengan cairan yang harus dikeluarkan. Dan dampak overhidrasi bisa terjadi sampai intrasel, ya. Jadi tentu bertahap, ya, vaskuler dulu yang terbebani. Kalau vaskuler masih tetap berlebih juga cairannya, interstitial akan mengalami dampaknya, lalu bisa diteruskan juga ke dalam sel. Ya, ini sedikit juga gambaran tentang bagaimana peran elektrolit, tapi menurut saya mungkin membahas tentang kebutuhan elektrolit ini ada sesi tersendiri. Ini baru basic aja ya yang hari ini saya antarkan, tapi intinya di sini kita bisa lihat bahwa di dalam cairan ekstraseluler atau di dalam hal ini plasma yang banyak memegang peranan penting adalah natrium. Makanya kenapa kita diingatkan jangan lupa asupan natriumnya harus cukup, gitu ya. Jangan sampai hiponatremia. Walaupun juga ada kebutuhan akan kalium, kalsium, magnesium, karbonat dan sebagainya, klorida ya. Nah, di dalam sel maka ion yang memegang peranan penting adalah kalium atau potasium dalam hal ini, kemudian fosfat, karbonat dan lain-lain. Tapi yang paling dominan adalah kalium. Jadi kalau intrasel itu adalah kalium yang memegang peranan penting, kemudian di ekstrasel adalah natrium. Ya, ini kebutuhannya. Ya, ini kenapa pakai milimol, mungkin agak sedikit susah untuk mengartikannya, tapi secara umum aja, kebutuhan natrium kita sehari kurang lebih 3.000 mg, potasium itu 3.500, magnesium 330 sampai 350, kalsium 800 mg sampai 1.000 mg, tentu disesuaikan dengan kondisi fisiologis tubuh. Ya, take home message-nya adalah kenali kebutuhan tubuh kita akan cairan, karena setiap individu berbeda-beda. Karena setiap individu juga berbeda fase fisiologisnya, aktivitas fisiknya, ya, intensitas aktivitas fisik, dan segalanya. Lalu penuhilah kebutuhan cairan dan elektrolit secara seimbang, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Minumlah secara bertahap, jangan terlalu banyak minum dalam satu waktu. Ya, jadi tadi ya, not too much dan not too fast, ya. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu banyak. Yang perlu diantisipasi atau dihindari adalah dehidrasi dan overhidrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa merefresh ingatan kita pentingnya akan cairan pada tubuh kita, agar kita bisa selalu berusaha menjaga kebutuhan cairan agar tidak mengalami dehidrasi dan overhidrasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.